Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, pemirsa dimanapun Anda berada. Seiring puji yang tiada henti hanyalah milik Allah Zat yang Maha Suci. Segenap rindu yang tak pernah layu, mari kita sanjungkan kepada Allah Zat yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu, mari kita sanjungkan kepada Allah Zat yang Maha Agung. Solawat berbingkai salam, mari kita haturkan kepada mahkota alam, sebagai pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, dan sebagai penyejuk hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya Sholihuddin untuk menyampaikan materi yang berjudul Indahnya Bulan Ramadan Bersama Al-Quran. Jikalau kita mengingat kembali terkait bulan Ramadan, tentu hal yang pertama kali kita akan mengingat terkait Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu sebagai pembeda dari yang hak dan yang batil. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, pemirsa dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai umat Islam, kita sebagai pemuda Islam, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Sungguh sangat merugi ketika ada umat Islam atau pemuda Islam ketika datang bulan Ramadan, bukannya ibadahnya semakin taat, datangnya bulan Ramadan malah semakin lalai. Maka itu sebuah kerugian besar yang dialami oleh dirinya. Maka dari itu, kita sebagai pemuda, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, para idaman mertua dimanapun Anda berada. Kita hidup di era milenial, hidup di era disruption yang serba berubah begitu cepat dan dinamis. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang nunduk. Nunduk di sini bukan nunduk bersyukur, akan tetapi nunduk di sini adalah nunduk main HP. Di bulan Ramadan, mari kita kurangi main HP. Gantilah nunduk yang tadinya main HP, kita jadikan nunduknya itu membaca Al-Quran, membuka Al-Quran, memahaminya, dan menjadikan sebagai pedoman bahwa Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, pemirsa dimanapun Anda berada. Al-Quran merupakan pedoman yang tertinggi bagi umat Islam yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib untuk memahami dan mengerti terkait Al-Quran tersebut. Maka caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan sering membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Karena indahnya bulan Ramadan ini hadirin, ketika kita melaksanakan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan 1000 kebaikan. Masya Allah. Dan indahnya bulan Ramadan yang lainnya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan langsung mengabulkan doa hambanya. Maka sangatlah merugi ketika ada pemuda Islam yang tiap harinya nunduk main HP, maka disitulah sangat kerugian besar bagi yang mengalaminya. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, pemirsa dimanapun Anda berada. Ada seorang tokoh terkenal pada masanya, yaitu bernama Mahatma Gandhi, asli dari India. Dulu beliau pernah berkata, Hajrat Muhammad Jikrisis Sopenon and the word, he fear no one but Allah. I can sit here when I read it he, when I can seventeral Malaysian seventerally. Yang artinya, Mahatma Gandhi ini dulu pernah berkata, Muhammad ini emang orang besar,
Muhammad ini emang orang hebat, Muhammad ini emang orang yang paling terkenal di kolong dunia ini. Walaupun Muhammad ini adalah orang hebat, walaupun Muhammad ini adalah orang besar, walaupun Muhammad ini adalah orang yang paling terkenal di kolong dunia ini, he fear no one but Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai pemuda Islam yang biasa-biasa saja, yang dikeluarkan dari rahim ibu kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja sebagai utusan Allah, sebagai pemimpin di muka bumi, beliau tetap takut kepada Allah, masa kita enggak? Maka dari itu, adanya bulan Ramadan, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah akan senantiasa memberikan nikmat yang besar ketika umatnya mensyukuri nikmat yang kecil. Maka dari itu, nikmat hidup, nikmat berkedip, nikmat berjalan, nikmat sehat iman, maka dari itu kita harus mensyukurinya agar kita mendapatkan nikmat-nikmat lainnya yang jauh lebih besar daripada ini. Alhamdulillah. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai, pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai ihtikam atau kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan terkait indahnya bulan Ramadan bersama Al-Quran, maka ditarik kesimpulan, adanya bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai umat Islam mari tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk bagi kehidupan kita agar hidup kita lebih terarah dan lebih cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, sebagai kita memahami Al-Quran, maka dari itu kita jadikan nunduknya di bulan Ramadan ini sebagai nunduknya membaca Al-Quran, bukan nunduknya malah main HP chat-chatan bersama ayang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.